Laporan bagaimana situasi pertempuran? Laporkan kepada Yang Mulia. Senjata musuh terlalu kuat, pasukan kita kalah jumlah. Pasukan 100.000 semuanya telah hancur. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ada kabar tentang Kaisar Selatan? Ada kabar tentang Kaisar Selatan? Laporan Yang Mulia, Kaisar Selatan telah ditemukan. Sekarang berada di Songhai, segera siapkan pesawat. Menuju Songhai, mohon Kaisar Selatan kembali. Hanya Kaisar Selatan yang bisa menenangkan semua pihak. Ya. Bagaimana kalian mengemudi? Hampir menabrak saya, minta maaf. Hormat kepada Kaisar Selatan, Kaisar Selatan. Sekarang musuh dari wilayah liar semakin ganas, saudara-saudara Changning tidak bisa mengalahkan mereka. Saya mohon cepat ikut saya kembali untuk mengalahkan musuh. Haha, saya bilang Nona, apakah Anda salah orang? Saya hanya pengantar makanan. Apakah Anda lupa? Saya Ye Ying. Anda adalah Kaisar Selatan yang agung. Dulu Anda memimpin kami menaklukkan 4 lautan. Mengalahkan wilayah liar, apakah Anda lupa? Tidak terduga setelah pertempuran 3 tahun lalu Anda menghilang. Bahkan kehilangan ingatan. Aduh Nona, cepat minggir. Saya hampir terlambat, saya harus cepat mengantar. Kaisar Selatan, yang saya katakan semuanya benar. Saya mohon coba pikirkan lagi. Saya akan datang lagi menemui Anda. Orang besar seperti Kaisar Selatan bagaimana mungkin? Berkaitan dengan saya yang hanya pengantar makanan? Istri kalian sedang apa? Sampah apa yang kami lakukan perlu diberitahukan kepada Anda. Karena Anda sudah melihat saya, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tanda tangani surat perceraian ini. Kemudian kemas barang-barang Anda. Pergi dari rumah saya. Chen Qian, tanya hati nurani Anda. Selama 3 tahun menikah dengan Anda, apakah saya pernah merugikan Anda? Kebaikan Anda tidak ada artinya bagi saya. Chen Qian. Cepat tanda tangani perceraian, saya merasa jijik melihat Anda. Ah, tidak bisa bicara seperti itu. Dia orang baik 3 tahun. Sama sekali tidak menyentuh Anda. Huang Xiao, Anda jahat sekali. 15 Wang Nan ya? Saya benar-benar berterima kasih. Anda memberikan saya pengalaman yang sempurna. Anda tidak tahu istri Anda itu sangat lembut. Anda cari mati. 15 Wang Nan, kamu ngapain? Lepaskan Huang Xiao sekarang juga. Aduh. Tahun ke-23 Dinasti Xia. Perampok liar memberontak dan berkhianat. Kini 15 Wang Nan, Kaisar Selatan wilayah ini menerima penobatan. Hari ini aku mengumumkan. Perintah pertama Kaisar Selatan. Memilih hari untuk membuka wilayah dan menghancurkan tanah. Menghancurkan perampok liar. Membuka wilayah dan menghancurkan tanah. Menghancurkan perampok liar. Cubit aku biarkan kamu cubit. Huang Xiao, jangan berkelahi lagi. Dia kenapa diam, apa dia mati? Kamu sangat berharap aku mati. Aku sangat berharap kamu mati. Apa yang bisa kamu lakukan? 15 Wang Nan, kamu cuma anjing liar yang dipungut kakekku. Dulu diambil oleh kakekku.
Kamu sombong apa kalau bukan karena kakekku dulu memaksaku dengan wasiat? Aku mana mungkin menikah dengan orang lemah sepertimu? Kalau bukan karena kakek dulu menyelamatkanku. Hanya karena kamu memukulku tadi. Cukup untuk membuatmu mati 800 kali. Wang Nan meskipun kamu lupa ingatan. Lihat aku sudah menyelamatkanmu. Janji padaku satu hal. Kakek katakanlah. Aku menyuruhmu menikahi Kian-Kian. Kakek, apa katamu kamu menyuruhku menikah dengannya? Tidak mungkin, aku tidak setuju. Hal ini sudah diputuskan. Kalau kamu tidak setuju, aku akan menghapus namamu dari wasiat keluarga Chen. Kakek, kamu gila ya? Aku kan bunganya Songhai. Kamu tiba-tiba saja menyuruhku menikah dengan orang liar yang kamu pungut. Menikah dengannya adalah kehormatan terbesarmu. Hal ini sudah diputuskan. Kalian berdua cepat pergi urus surat nikah. Pergilah. Cucu bodoh. Orang yang memiliki perintah Kaisar Selatan bukanlah orang biasa. Hanya dengan menikah dengannya, keluarga Chen bisa hidup yang makmur. 15 Wang Nan, jangan banyak bicara, cepatlah. Tanda tangani surat perceraian dan pergi dengan tangan kosong. Kalau tidak kamu akan menyesal. Baik, kamu mau bercerai, aku akan memenuhi keinginanmu, tapi Chen Qian-Qian, jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Hal yang paling kusesali adalah menikah denganmu. Si pengecut ini dan tidak mengusirmu lebih awal. Dari rumahku? Aku ingat semuanya. Nan Huang, akhirnya Anda ingat. Selama 3 tahun Anda hilang musuh-musuh lama. Semua muncul kembali sekarang, semua orang menunggu Anda untuk memimpin kembali dan mengusir 800.000 musuh dari luar negeri. Ternyata selama beberapa tahun ini mereka sudah lupa. Nama besarku, segera atur pesta dan sebarkan kabar bahwa 15 Wang Nan telah kembali. Baik Nan Huang, saya akan segera mengaturnya. Hari ini aku 15 Wang Nan telah kembali. Kalian para pengecut bersiaplah untuk mati. Prajurit, ikuti aku ke Songhai untuk mengadakan pesta keluar gunung. Menyambut Nan Huang. Ibu aku sudah bercerai dengan 15 Wang Nan. Si sampah itu, Huang bilang. Dalam waktu dekat dia akan menikahiku. Aku segera akan menikah ke keluarga kaya. Itu sangat bagus. Kamu sudah dekat dengan Huang. Maka keluarga kita bisa masuk ke kalangan atas. Berita mengejutkan. Nan Huang tiba-tiba muncul untuk mengadakan pesta keluar gunung. Semua keluarga besar di Songhai menerima undangan. Sayangnya keluarga Chen tidak menerima undangan itu. Kalau tidak kita bisa melambung tinggi. Ayah, kamu mau undangan? Itu mudah, aku minta ke Huang. Bisa saja. Kamu pikir apa? Tidak semudah itu. Nan Huang, undangan pesta keluar gunung sangat berharga, aku dengar di pasar gelap. Dihargai miliaran rupiah per lembar. Dengan hanya Huang tahu. Bisakah dia mendapatkannya dengan mudah? Ayah, kamu tidak tahu kan? Huang Xiao bilang padaku, dia tahu orang-orang Nan Huang. Itu masalah sepele seperti undangan. Pasti tidak masalah. Apa yang Anda ketahui? Ini luar biasa. Jangan telepon Huang itu. Jika dia bisa mendapatkan undangan pergi ke acara ini, maka aku Chen. Terbang Huang Tengda hanya sekitar sudut. Apa yang kau lakukan? Kau dan kami kian-kian, tapi kau bercerai. Jangan terburu-buru. Ya, apa yang kau lakukan? Aku kembali hanya untuk mendapatkan barang-barangku, aku ingat. Sepertinya saya memberi Anda perintah Nan Huang ketika saya meninggal. Beri aku kembali. Ya, bagaimana kita menempatkan Kaisar Selatan? Saya lupa tunggul ini. Anda dapat memegang bahkan tanpa undangan. Paha Kaisar Kota. Kaisar Selatan membuat kita tidak pernah melihat hal itu. Keluarga kami tidak memiliki apa yang Anda inginkan. Keluar. Ini menghalangi mataku. Melihat wajah orang tua itu aku tidak ingin. Cepat dan kembalikan perintah Kaisar Selatan.
Kami tidak pantas. Saya adalah kaisar-kaisar. Kaisar Selatan secara pribadi. Kau bilang aku pantas. Apa yang kau katakan? "15 Wangnan, karena kau adalah kaisar kota. Bukankah aku mengenakan topi hijau untuk kaisar kota? Setelah selesai aku takut. 15 Wangnan, saya pikir Anda memiliki otak yang rusakkan. Beraninya berpura-pura menjadi kaisar selatan. Kau hidup tidak sabar ya 15 Wangnan. Aku melihat kau bertindak. Jika Anda kecanduan Anda tidak akan menjadi aktor. Sayang sekali kau. Aku adalah naga sejati di bumi. Mengapa menyamar sebagai orang lain? 15 Wangnan, kau ingin mati. Katakan saja kau tidak bisa. Jangan tarik kita ke dalam 15 Wangnan. Hanya kebajikan Anda. Pot malam untuk kaisar selatan. Kau tidak pantas. 15 Wangnan, kamu yakin? Apakah kamu Zhenyu Nanhuang? Aku yakin. Baik, nanti jangan menyesal kian-kian. Telepon Huang Shao, bilang ke Huang Shao. Beradahu anak piwa jenayu Nanhuang bilang ada orang di sini. Meniro Nanhuang. Aku akan telepon. Halo Huang Shao, di sini ada orang. Meniru Nanhuang, kamu cepat beritahu anak buah Nanhuang. Suruh dia bawa orang ke sini. 15 Wangnan, anak buah Nanhuang. Segera datang, semoga kamu nanti masih bisa keras kepala. Aku juga ingin melihat. Bagaimana kamu nanti? Berlutut minta maaf. Jenderal Changning Gulang datang. Siapa di sini yang meniru tuanku Zhenyu Nanhuang? Ya, anak ini dia meniru Nanhuang, dia bilang. Dia adalah Zhenyu Nanhuang yang diangkat oleh kaisar. Anak kecil, kamu belum tumbuh bulu. Berani meniru Nanhuang hari ini, kamu tidak bisa lolos dari hukuman mati. Bilang mau mati bagaimana? Kamu tidak mengenal aku. Kamu siapa juga pantas dikenali oleh jenderal ini. 15 Wangnan, aku lihat kamu tidak sabar untuk hidup. Cepat berlutut minta maaf. Atasanmu siapa, jabatan apa, berani begitu sombong? Karena kamu sebentar lagi mati, aku akan biarkan kamu mati dengan tenang. Dengar baik-baik, aku adalah salah satu dari 8 jenderal di bawah Yeying Gulang. Pangkat jenderal bintang 5. Ternyata kamu anak buah Yeying, aku akan tanya dia nanti. Merekrut apa saja? Kurang ajar 15 Wangnan, kamu berani sekali. Kamu meniru Nanhuang belum cukup, bahkan berani menghina. Gulang di depan umum, kamu mau mati 2 kali. 15 Wangnan. Besar sekali mulutmu. Kamu pikir kamu siapa? Anak kecil, kamu berani menghina jenderal ini. Menghina Yeying, ayo tangkap anak ini. Potong 5 bagian ya. Yeying, kamu benar-benar menemukan anak buah yang baik. Aku batasi kamu 1 menit untuk kembali membersihkan rumah. Bandel, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lihat jurus. Yeying datang. Siapa yang berani bertindak? Yeying, kenapa kamu datang? Brengsek, kamu jenderal yang diambil dari medan perang. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu sombong? Saya tahu salah, maafkan saya, maafkan saya. Jemput dia hukum militer. Tuan, jangan tuan. Lepaskan saya. Changning Shizun Yeying menghadap Kaisar Selatan. Apa dia benar-benar Kaisar Selatan? Silakan bangun. Kaisar Selatan, mereka bertiga begitu lancang. Bagaimana cara menghukumnya? Jangan bunuh kami. Wangnan, saya tahu. Kamu masih mencintaiku kan? Kita bersama lagi, saya tahu salah. Saya tidak seharusnya bertindak semaunya, saya akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kita bersama lagi ya. Menurutmu mungkin sebelumnya aku bisa memberimu semua yang kau inginkan, memberimu kemewahan seumur hidup, sayangnya sekarang kau tidak layak. Wangnan, saya benar-benar tahu salah. Maukah kamu memaafkan saya kali ini? Itu orang jahat Huang Tao yang memaksa saya. Sebenarnya saya masih sangat mencintaimu. Mari kita mulai lagi ya. Cukup hentikan trik kecilmu ini, saya pikir. Penampilanmu sekarang benar-benar menjijikan. Mengingat ayahmu pernah menyelamatkanku. Kali ini saya akan membiarkanmu pergi, tetapi jika ada kesempatan berikutnya, hukuman pasti tidak akan diampuni di mana perintah Kaisar Selatan keluarkan. Saya tidak tahu, saya juga belum pernah melihat benda itu. Saya tidak ingin mengulangi kata-kata yang sama untuk kedua kalinya. Kian-kian, di mana perintah Kaisar Selatan itu? Kamu tahu, berikan kepada Wangnan. Benarkan. Wangnan, bagaimana jika saya menemukannya? Maka saya berjanji saya akan segera. Saya akan memberikannya kepada kaliannya. Baik, saya beri kalian 3 hari. 3 hari lagi saya akan kembali mengambilnya jika diberikan. Semuanya baik-baik saja, jika tidak. Seperti meja ini, kita pergi.
Apa yang terjadi ini? Huang, kita selesai. 15 Wangnan ternyata adalah Kaisar Selatan. Apa yang kamu katakan 15 Wangnan adalah Kaisar Selatan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin Kaisar Selatan orang besar seperti itu? Bagaimana mungkin bisa menjadi orang yang tidak berguna yang menikah ke keluargamu? Huang, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ye Ying itu memanggilnya Kaisar Selatannya. Kalau dia bukan Kaisar Selatan, kenapa bisa memerintah Tuan Ye Ying? Kalian pasti tertipu. Tuan Ye Ying sedang sibuk mempersiapkan upacara peluncuran Kaisar Selatan, tidak ada waktu untuk keluar. Aku curiga semua ini adalah trik. 15 Wangnan si sampah itu. Kalau bukan mereka, bagaimana bisa menangani? Tuan Gulang, aku datang untuk memberitahumu ini. Aku baru dapat kabar Gulang itu adalah pengkhianat. Sering menggunakan nama Tuan Ye Ying untuk menipu. Sekarang sudah dilaporkan, aku yakin. Dia sendiri belum pernah melihat wajah asli Tuan Ye Ying jadi takut. Tertangkap oleh 15 Wangnan dan kawan-kawan. Si sampah ini membuat kita berputar-putar. Benar Huang Xiao, si sampah ini berani mempermainkan kita. Kamu harus memberikan pelajaran yang baik untuknya. Jangan buru-buru, aku ada hal yang lebih penting untuk memberitahumu. Ayahku memenangkan tender untuk upacara peluncuran Kaisar Selatan ini. Acara ini sepenuhnya ditangani oleh keluarga. Pada saat itu keluarga Huang akan melesat menjadi keluarga baru di Zonghai. Pada saat itu 15 Wangnan itu akan seperti memencet semut. Benarkah? Ini bagus sekali. Selamat Huang Xiao. Akhirnya sukses besar keluarga Chen. Akan banyak bergantung padamu. Kian cepatlah berdiskusi tentang pernikahan kalian Huang Xiao. Aku tahu tempat yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan berbicara perlahan? Baik. Kaisar Selatan bawahanmu gagal membuat Gulang itu, menyebabkan kemarahanmu. Kejadian ini jangan terulang lagi ke depannya. Aku tidak ingin di pasukan Changning ada lagi sampah seperti itu. Ya, bawahanmu mengerti. Bangunlah. Kaisar Selatan, urusan pesta peluncuran sudah diserahkan ke keluarga Huang. Tempatnya di Villa Qingyun besok malam pukul 9 tepat. Omong-omong Kaisar Selatan, kabar keluarmu sudah menggemparkan seluruh negeri. Semua keluarga besar akan datang, sepertinya keluarga Qin juga sudah mendapat kabar, mungkin Nona Qin juga akan datang. Kamu bilang. Yanran, tunggu aku menjadi penguasa dunia. Aku akan kembali untuk menikahimu. Baik, aku akan menunggu. Nona sudah dapat kabar Tuan 15 sekarang ada di Zonghai. Sepertinya kita akan menghadiri pesta keluar gunung Kaisar Selatan Senyu. Ayo ke Zonghai. Lihat aja Kaisar Selatan ini. Pesta keluar gunungnya begitu megah. Suamiku ini biasa saja. Orang yang diundang aja bisa bikin Zonghai gemetar. Ya, siapa sangka suatu hari nanti keluarga Chen, kita bisa makan malam sama para bos top ini. Ayah, kamu terlalu merendahkan diri. Meremehkan diri sendiri. Kamu harus tahu. Sekarang keluarga Huang adalah penyelenggara resmi pesta keluar gunung Kaisar Selatan ini. Dari sekarang keluarga Huang pasti akan semakin sukses, makin jaya, dan putrimu ini segera menikah dengan Tuan Huang, menjadi nyonya muda keluarga Huang. Nanti semua orang ini harus tunduk padaku. Benar-benar suamiku. Kita dan Kian akan sukses besar nantinya. Ya, si tua bangka itu benar-benar buta memaksa Kian kita menikah dengan orang itu. Aku bilang ya, sekarang kalau ingat itu aku masih kesal. Siapa bilang tidak? Kian kita jeli melihat bakat memilih Tuan Huang. Menantu yang hebat jauh lebih baik dari orang itu. Tentu saja, lihatlah putrimu ini. Siapa diriku? Lima 15 Wangnan kamu ini. Kok bisa datang? Pesta keluar gunung yang disiapkan untukku, apalagi yang aku lakukan di sini. Dilaksanakan untukmu. 15 Wangnan. Kamu kecanduan beraktingnya. Terakhir di rumahku hampir saja kamu menipuku. Bagaimana hari ini berani menyamar jadi Kaisar Selatan? Kamu tidak lihat diri sendiri. Kamu siapa sih? Cuma tukang antar makanan. Berani datang ke sini otakmu kemasikan area.
Lihat wajah kakek, aku tidak akan bersikap kasar pada kalian, tapi kalau kalian berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku. Aku ingatkan sekali lagi, ingat batas waktu yang kuberikan. Tinggal 2 hari lagi. Kalau dalam 2 hari perintah Kaisar Selatan tidak sampai, jangan salahkan aku tidak memberi muka. Kamu berani mengancamku? Masalah beberapa hari lalu belum kuselesaikan denganmu. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Cari mati. "15 Wangnan, kamu sudah berani sekali ya. Kamu berani memukul ibuku hari ini kamu. Benar-benar ingin mati nak. Cepat telepon menantuku yang baik, suruh dia datang. Untuk memberi pelajaran pada orang ini, ibu aku sudah menelepon Huang. Dia akan segera datang." Apa yang terjadi sayang? Huang, akhirnya kamu datang. 15 Wangnan ini, dia berani memukul ibuku. Kamu harus membela ibuku. Menantu dia berani bertindak di tempat seperti ini. Jelas-jelas tidak menghormatimu. Hari ini adalah pesta perayaan Nan Huang, baik naga maupun harimau. Harus tunduk di sini apalagi. Dia ini 15 Wangnan, kamu benar-benar berani sekali. Kemarin kamu memukulku. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dengar kamu kemarin. Berani menyamar sebagai Nan Huang, kamu pikir kamu adalah orang penting ya? Aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Itu belum cukup, aku akan membuatnya menggonggong seperti anjing. Lalu merangkak keluar dari sini seperti anjing benar. Aku akan membuatnya merangkak keluar seperti anjing. Merangkak keluar. Minta maaf, kalian pikir kalian layak. Kalau begitu kamu tidak tahu terima kasih, ayo. Biwait dia berlutut padaku. Berhenti. Calon suamiku Qin Yanran, siapa yang berani menyentuh? Kamu cewek dari mana berani membela orang ini? Aku menyarankan kalian lebih baik minta maaf pada calon suamiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Layak membuat kami minta maaf padanya. 15 Wangnan, kamu ini. Dari mana kamu dapatkan aktor ini? Calon suami. Ah, kamu pikir kamu bisa? Cewek, aku lihat kamu cantik. Lebih baik tinggalkan nomor kontakmu biar aku menikmati aktingmu. Mungkin kamu bisa menjadi selirku. Orang tidak tahu malu, jauhkan tangan kotormu. Wanita brengsek, kau berani memukulku. Aku beritahu kalian, hari ini kalian pasti mati. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Siapa yang berani melawan keluarga Qin dari Kyoto? Kalian adalah orang keluarga Qin. Benar, aku adalah pewaris pertama keluarga Qin dari Kyoto. Qin Yanran. Pewaris pertama keluarga Qin dari Kyoto. Aku sangat takut. Kau pikir seorang wanita mengenakan pakaian tiruan bisa menjadi bangsawan? Seperti Phoenix ya kalian semua. Keterusan berlagak berani menipu orang keluarga Qin dari Kyoto. Putri besar juga mau dengan 15 Wangnan. Orang seperti itu. Aku lihat kalian. Anak tak tahu sopan santun. Kau berani memukulku. Tuan Huang, cepat bunuh dia. Apa yang kalian tunggu, cepat lakukan. Pria potong-potong buat makan ikan, wanita seret keluar. Telanjangi dan bunuh aku, lihat siapa yang berani. Buka lebar-lebar matamu, lihat aku. Apakah layak? Apa kita akan dengan mudah melepaskan pasangan itu? Menantu baik kita akan dengan mudah melepaskannya. Yang tadi adalah putri besar keluarga Qin dari Kyoto, yaitu keluarga Qin. Pewaris pertama, apa keluarga Qin dari Kyoto? Putri besar dengan dia. Dia layak jadi pewaris keluarga Qin. Dia hanya seorang yang karena pria liar dibuang oleh keluarga Qin, sampah saja. Pewaris keluarga Qin adalah aku. Kamu adalah keluarga Qin, pewaris keluarga Qin. Qin Hao. Ternyata wanita itu berbohong. Aku nanti pasti akan membuatnya Aku malu. juga akan membuatnya menderita, wanita sialan. Bermain sandiwara sampai ke kepalaku, aku akan membuatnya lebih baik mati. Selamat datang. Adikku yang baik. Kamu benar-benar berbeda. Kamu tidak akan karena pria di sampingmu. Sakura Sukarela melepaskan hak sebagai pewaris keluarga Qin kan. Aku harus bilang kamu bodoh.
Qin Hao, kamu datang kemari untuk apa? Aku tentu mewakili keluarga Qin untuk menghadiri pesta keluar Gunung Nan Huang. Tetapi aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Di dalamnya mikirin apa? Kamu tunggu aja pulang terus nikah sama pria tua itu. Kamu bilang apa? Gue bilang wanita yang kamu andalkan ini sebentar lagi bakal jadi mainan si tua bangka itu. Kalau kamu tahu diri, langsung berlutut sama Huang Shao minta maaf. Kalau nggak gue potong tangan kaki kamu jadiin kamu manusia tong. Denger nggak dia nggak ada apa-apanya. Cepat berlutut sama gue minta maaf. Berlutut minta maaf. Dia bilang beneran nggak? Ini semua nanti gue jelasin ke kamu. Jelasin apaan sih? Kamu sebentar lagi bakal jadi mainan si tua itu. Berani-beraninya jaga mulut kamu. Anak kecil kamu siapa sih? Berani ngomong begitu sama gue, percaya nggak gue tampar kamu? Anjing berani-beraninya mukul gue. Orang-orang tangkap dia, tunggu sampai pesta selesai. Gue bikin dia nggak bisa lihat matahari besok. Qin Hao, lihat kita masih sepupu urusan ini. Udah lupakan aja. Sepupu kamu siapa sih? Berani-beraninya bilang sepupu sama gue. Cewek brengsek, gue kasih tahu cepat pergi dari sini. Kalau nggak gue bikin kamu juga. Kamu cari mati. Jangan bikin ribut lagi. Anjing ini berani ngomong begitu sama kamu, gue nggak tega. Lihat kamu menderita sekarang. Gue bikin dia berlutut minta maaf. Kamu siapa sih berani-beraninya suruh gue berlutut minta maaf sama kamu? Gue ini Nan Huang, apa yang gue nggak berani? Nan Huang, anjing Nan Huang. Kalau begitu tunjukin Nan Huang link kamu. Biar semua orang lihat. Nan Huang Ling sekarang nggak ada sama gue. Nan Huang Ling aja nggak ada. Berani-beraninya pura-pura di sini. Qin Hao, kalau kamu nggak peduli sama saudara, setidaknya hormati nenek. Si tua bangka itu masih bisa ngatur gue. Kamu ini, sampah bener-bener pembawa sial. Nikah sama istri nggak ada perubahan. Saya sudah diambil, sekarang akhirnya punya tunangan. Tapi dia malah mau menikah dengan orang tua bangka. 15 Wangnan. Kau benar-benar kura-kura berbulu hijau. Huang Shao benar sekali dia, 15 Wangnan. Hanya pantas jadi kura-kura berbulu hijau. Apintas si kinyaran ini. Apakah sama seperti dirimu yang tak tersentuh? Apakah sama lembutnya seperti dirimu? Aku benar-benar ingin merasakannya. Huang Shao, kau menjengkelkan. Sudah cukup bicaramu. Apa masih mau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Kamu memukul orang. Berani-beraninya, siapa yang berani membuat keributan di pesta keluar Gunung Nan Huang? Kau selesai hari ini, kau pasti mati. Ayah anak ini tidak tahu diri, berani membuat keributan di pesta keluar Gunung Nan Huang, cepat bunuh dia. Orang yang tidak tahu hidup mati kau cari mati. Kemarilah bawa orang ini keluar. Lempar ke sungai Huangpu untuk makanan ikan. Tuan Huang, tunggu sebentar, hari ini kan pesta keluar Gunung Nan Huang, tamu banyak, lebih baik kita pindah ruangan saja. Kau tunggu saja, nanti aku buat kau lebih baik mati. 15 Wangnan, akhirnya hari kematianmu tiba. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Kalimat ini juga kuberikan untuk kalian. Tahun depan hari ini adalah hari kematian kalian. Bawa pergi. Hormat Nan Huang. Apa dia Nan Huang? Tuan Huang, tadi kau mau membunuhku. Dan kalian juga, ayo lakukan saja. 15 siap bertarung. Nan Huang, ampun, semua salahku, tidak mengenal Gunung Tai. Keluarga Huang kami akan menghabiskan harta, mohon. Ampuni nyawa kami Nan Huang. Nan Huang, ampun. Wangnan, mohon. Jangan bunuh aku, semua Huang tahu. Dia yang mengancamku, semuanya dia yang atur. Dia yang merusak hubungan kita sebagai suami istri, dia bilang, kalau aku tidak bersamanya dia akan membunuhku. Wangnan, mohon, kau harus berikan kedalan untukku. Wanita, kau berani memfitnahku, jelas-jelas kau sendiri meremehkan Kaisar Selatan. Itu kamu, semuanya karena kamu. Kamu berani memfitnahku, aku akan membunuhmu.
Ketua Huang, seperti yang kamu inginkan, aku memberimu kesempatan, lakukanlah. Jika bisa membuatku puas, aku akan mengampuni keluargamu. Anak durhaka ini memalukan keluarga Huang Kaisar Selatan. Tenang hari ini. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Ketua Huang, menurutmu sudah cukup? Ayah. Kaisar Selatan, anak durhaka ini melanggar Kaisar Selatan. Sungguh tidak tahu diri mulai hari ini. Aku Huang Wenhi tidak akan punya anak ini lagi. Mohon Kaisar Selatan mengampuni. Ketua Huang sungguh kejam, bisa membunuh anaknya sendiri, sungguh mengagumkan. Asalkan Kaisar Selatan Anda tidak mengingat kesalahan orang kecil. Apapun yang kamu minta aku bersedia. Mulai sekarang keluargaku akan menjadi anjing yang setia. Mohon Kaisar Selatan mengampuni. Wang Nan, tolong, aku tahu salah. Aku benar-benar tidak ingin mati, Wang Nan. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya kamu tidak menghargai. Gadis kecil, semuanya karena kamu. Membuat keluarga kami mendapat bencana ini. Jangan panah aku, jangan panah aku. Aku adalah mantan istri Kaisar Selatan. Dia tidak bilang akan membunuhku, kamu tidak bisa menyentuhku. Wanita, matilah. Saat kamu turun, sampaikan pesan untuk anakku. Bilang sebentar lagi ayahnya akan mengirim 15 wangnan untuk menemaninya. Sedangkan kamu tidak akan mati sendirian. Ayahmu akan segera mengirim orang tuamu untuk menemanimu. Aku setuju dengan permintaanmu untuk menyerah. Tapi aku hanya punya satu syarat, yaitu kepala 15 wangnan. Aku yang akan memotongnya sendiri. Kaisar Selatan, Ketua Huang sekarang bagaimana menanganinya? Apakah membunuhnya? Biarkan dulu keluarga Huang sekarang seperti anjing terlantar. Tapi begitu dia kehilangan akal, segera akan mengungkap temannya. Tunggu sampai semuanya jelas. Baru bunuh juga tidak terlambat. Keluarga Huang masih punya teman. Dulu aku kehilangan ingatan di medan perang itu. Ada orang yang bermain di belakang, tapi sampai sekarang tidak menemukan siapa pembunuhnya. Tapi kali ini bertemu Huang Wenhi. Aku punya firasat kalau bisa menyelidikinya, pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Mengawasi keluarga Huang diam-diam, aku punya firasat. Ikan besar di belakangnya akan segera muncul. Yanan Huang, aku akan mengatur orang untuk mengurusnya. Apakah pesta keluar gunung masih akan dilanjutkan? Batalkan saja pesta keluar gunung, katakan perbatasan sedang genting. Aku sudah berangkat ke garis depan. Ya. Yan Ran, Wang Nan, kenapa kamu di sini? kamu menangis kenapa? Aku baik-baik saja. Yan Ran, beberapa hal sudah kuselesaikan, tapi masih ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Tunggu semuanya beres, nanti aku akan menemuimu. Kesini untuk selingkuh ya. Perang di depan sedang genting. Pesta keluar gunung Nan Huang dibatalkan. Dia sudah berangkat ke garis depan. Sisu, sandiwara yang kamu sutradarai sendiri ini tidak bisa dilanjutkan. Pesta keluar gunung Nan Huang dibatalkan, aku juga akan segera berangkat ke garis depan. Kamu tidak punya apa-apa yang ingin kau katakan padaku? Jangan-jangan kamu akan bilang lagi kalau aku adalah Nan Huang. Jangan sok deh kalau kamu Nan Huang. Adikku ini bisa menikah dengan kakek tua mati sebagai selir. Dasar kamu hanya tinggal mulut saja. Tidak ada gunanya. Yan Ran, kamu percaya padaku atau tidak? Wang Nan, aku hanya berharap kamu bisa mengingat. Perkataanku ini sebenarnya aku sama sekali tidak ingin mendengar siapa dirimu. Aku juga tidak ingin tahu siapa kamu. Aku hanya ingin kamu sebagai dirimu saja. Apa namamu, apa statusmu, sama sekali tidak penting. Sungguh sandiwara yang mengharukan. Semoga adikku tercinta saat menikah sebagai selir, kalian masih bisa sesantai ini. Kamu sudah selesai bicara. Sudah. Yan Ran, tunggu, aku akan segera kembali.
Sampai jumpa entah kapan. Semoga semuanya berjalan lancar. Musuh Nan Huang mundur, para pengecut ini ternyata takut pada wibawa Nan Huang Sia kita, dengan adanya Nan Huang, pasti akan aman selamanya. Mundurnya para pengecut ini bukanlah tujuan. Tujuan kita juga bukan untuk mereka melainkan untuk menemukan dalang di balik semua ini. Ya Lord Nan, kau menyuruhku mengamati diam-diam. Anjing-anjing itu sudah sepenuhnya dalam kendaliku, jika ada sedikit saja gerakan mencurigakan aku akan segera melaporkannya padamu. Ngomong-ngomong bagaimana dengan Yanran? Yanran bermasalah. Apa yang terjadi pada Yanran? Setelah Miskin kembali dari Songhai dia langsung dikurung oleh keluarga Qin. Keluarga Qin bahkan mengancam Miskin untuk menikah dengan Tuan Song dari ibu kota. Miskin bersikeras menolak Qin Hao bajingan itu. Bahkan mengancam nyawa Miskin untuk memaksanya demi dirimu. Dia akhirnya setuju. Berani-beraninya mereka menyakiti tunanganku, mereka semua pantas mati, segera kerahkan pasukan. Ikut aku kembali ke ibu kota untuk membunuh. Ayah, setelah Qin Yanran menikah dengan tuan tua dari keluarga Song, aku bisa yakin menjadi pewaris utama. Keluarga Qin akan menjadi milik kita. Tepat akhirnya kita berdua bisa menikmati hasilnya. Ku dengar bahwa Tuan tua keluarga Song adalah seorang psikopat. Sering menyiksa wanita dengan cara-cara aneh. Qin Yanran jalang kecil ini, saat dia menikah nanti, entah bagaimana nasibnya di tangan tuan tua itu. Pantas saja siapa suruh dulu merebut posisi pewarisku. Sebaiknya dia disiksa sampai mati oleh psikopat tua itu sudahlah. Penerus keluarga Song akan segera turun dari pesawat. Kali ini, kita harus menjamu mereka dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pemuda Song kembali dari perjalanan bisnis. Ternyata ada jet tempur yang mengawalnya, pantas saja. Sebagai keluarga besar nomor 2, setelah 5 keluarga besar ibu kota. Kali ini, kita harus menjalin hubungan baik ini, ayah. Tenang saja, aku pasti akan mendekati Song Mingyi. Anak itu untuk membantu keluarga Qin kita. Banchuan besar bagi Kilyar Kechin. Tuan Song. Anda sudah datang, akhirnya kau datang. Tentu saja aku kembalikan kakekku yang menikah. Ngomong-ngomong, di mana Yanran? Kenapa dia tidak datang menjemputku? Qin Yanran ada di rumah menunggu kedatangan Tuan Song. Jika aku tahu Tuan Song akan datang dengan penggawalan jet tempur. Dengan situasi sebesar ini, aku akan membawa seluruh keluargaku. Benar-benar bodoh, sungguh memalukan jet tempur? Apa otak dua ayah dan anak itu bermasalah? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pengawalan jet tempur tapi karena dua orang bodoh ini? Sudah bicara begitu aku pura-pura saja, tentu saja. Keluarga Song kami adalah keluarga kedua terkuat setelah 5 keluarga besar. Qin Yanran bisa menikah ke keluarga Song kami adalah berkah besar bagi keluarga Qin. Benar sekali, benar sekali. Song Shao benar sekali, bagaimana keluarga Qin kami malah mengirim sampah ke sini. kenapa aku datang? Aku datang untuk menghitung utang dengan keluarga Qin kalian. Hitung utang sampah? Seperti kau berani datang untuk menghitung utang dengan keluarga Qin kami. Kau pikir ini Songhai? Sadarlah. Ini adalah Jingdu. 15 wangan, aku rasa kau di medan perang. Terluka di kepala kebanyakan air hujan ya. Bagaimana kalian berani bertindak? Tahu ini siapa? Kenal, ini adalah Song Shao. Putra tertua keluarga Song benar. Ini adalah keluarga kedua terkuat setelah 5 keluarga besar di Jingdu. Putra tertua keluarga Song memiliki pesawat tempur. Escort, aku lihat kau di hadapannya. Berani bertindak, benar-benar tidak tahu diri. Memiliki pesawat tempur escort, kau mungkin tidak tahu. Pesawat tempur ini adalah untuk mengeskortku. Sampah seperti kau pantas memiliki pesawat tempur escort. Kau benar-benar tidak tahu malu, kau pakai apa? Bandingkan dengan keluarga Song kami yang kedua terkuat setelah 5 keluarga besar, kau pesawat tempur escort, kau siapa? 5 keluarga besar hebat ya. Dibandingkan dengan Anda bukan apa-apa. Dengar, 5 keluarga besar. Di mataku bukan apa-apa, kau yang kedua setelah 5 keluarga besar Song Shao masih berani menggonggong di hadapanku. Benar-benar makhluk yang tidak tahu mati, tidak menghargai keluarga Song kami. Sudahlah, kau berani menghina 5 keluarga besar, kau benar-benar berani sekali. Song Shao, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Sampah kecil di depanmu ini adalah kekasih Qin Yanran. Benar, Song Shao, Qin Yanran menempuh perjalanan jauh ke Songhai hanya untuk bertemu si anjing kecil ini.
Tampaknya kau dekat dengan Qin Yanran datang ke sini. Hanya untuk bertemu itu ya. Bersihkan mulutmu ini Bandara. Aku tidak ingin membunuh kebetulan. Aku juga tidak ingin berkelahi denganmu di bandara. Aku suka bermain game suka. Game kucing dan tikus. Aku akan membuatmu menyaksikan Qin Yanran menikah ke. Keluarga Song kami menikah dengan kakekku. Oh iya. Saya juga menasihatimu nanti. Saya akan membuat keluarga Song menderita. Kamu percaya tidak? Mulutmu tajam, saya harap tulangmu nanti. Seperti mulutmu yang keras, jangan sampai berlutut memohon ampun. Kalimat ini saya kembalikan padamu nanti. Jangan sampai kamu memohon ampun. Baik, saya menunggumu. Saya harap kamu bisa hidup sampai saat itu. Anak kecil, tunggu saja ajalmu. Kamu telah membuat marah Tuan Song. Jangan-jangan rumput di kuburanmu tahun depan sudah setinggi 1 meter. Saya juga punya pesan untukmu bagaimana kamu menyakiti Yanran. Nanti saya akan membalasnya padamu. Saya menunggumu pergi saja untuk orang yang akan mati. Ngapain banyak bicara, tidak takut sial ya? Keluarga terkemuka dari 5 keluarga besar di Nanhuang. Yan Qingyo mempersilakan. Dia ini sejak meninggalkan Changning dan memimpin keluarga Yan. Dalam beberapa tahun saja membuat keluarga Yan menjadi pemimpin dari 5 keluarga besar, sepertinya dia juga banyak menderita. Nanhuang Yan Qingyo memang jenius dalam bisnis. Dan dia pergi ke ibu kota atas perintahmu. Menyelidiki kejadian tahun lalu, jika dia tidak bisa menjadi pemimpin. Kelima keluarga besar, tidak perlu kamu turun tangan. Saya akan memberinya pelajaran. Benar, Nanhuang perintah raja adalah gunung. Jika dia tidak punya kemampuan ini, dia benar-benar mengecewakan pasukan Changning kita. Kalian cari Qingyo dulu, saya pergi sebentar. Nanhuang, biarkan bawahanmu menemani Anda. Tidak perlu, saya pergi sendiri saja. Kamu brengsek kamu. Berani sekali mengatakan tidak mau menikah dengan Tua Song. Coba saja lihat. Saya patahkan kakimu. Ayah aku ini anak kandungmu, kamu tega. Relakan aku menikah dengan orang yang hampir masuk liang kubur. Benar, kita hanya punya satu anak perempuan, Yanran. Kamu tega menikahkannya dengan seorang kakek tua. Saudari, pernikahan ini sudah ditentukan oleh Tua Song. Kamu ini cuma perempuan, jangan banyak bicara. Benar bibi, meskipun Tua Song sudah berumur sangat tua, tapi kalau Qin Yanran menikah dengannya, kedudukannya nanti pasti akan sangat tinggi. Itu rezeki yang tidak akan pernah dia dapatkan dan bisa membuat keluarga Qin dan Song bersahabat. Memanfaatkan kesempatan untuk membantu keluarga Qin lagi, Anda pasti juga tidak ingin melihat posisi keluarga Qin jatuh lagi, bukan? Di mata kalian hanya ada keluarga Qin, tapi di mata saya hanya ada putri saya, dan nenek juga bilang dia tidak setuju dengan pernikahan ini. Mengapa kalian harus berpura-pura setuju memaksa Yanran untuk menikah? Demi keluarga Qin, Yanran harus menikah. Apa yang dimaksud demi keluarga Qin? Kalian hanya ingin mendapatkan bagian saham perusahaan saja, takut saya mengambil hak waris. Benar kan kalau keluarga Song begitu baik? Mengapa kalian tidak menikah saja? Kurang ajar, saya adalah pamanmu. Berani-beraninya kau menghina saya, kakak. Ini yang kau ajarkan kepada putrimu. Kakak sebagai anak keluarga Qin tidak bisa membantu keluarga Qin, malah berani melawan orang tua. Berkata kasar, saya tidak tahu apa yang Yanran pelajari di perusahaan selama ini. Bisa belajar apa sih? Saya lihat hanya bercengkerama dengan si sampah kecil itu, bercinta saja. Kalau tidak, keluarga Qin tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini semua. Akibat perbuatannya, untung ayah saya segera memberikan saran, kalau tidak, keluarga Qin sudah hancur. Berani-beraninya kau memfitnah ayah saya. Apa kau tidak punya hati nurani? Qin Ho, alasan sebenarnya keluarga Qin jatuh. Apa kau tidak tahu kalau bukan karena kau yang merusak proyek dan menyalahkan saya, apakah akan ada kejadian seperti ini? Qin Yanran, jangan banyak omong. Itu semua perbuatanmu sendiri, jangan asal tuduh. Zenshen, keluarga Qin sudah jatuh. Apakah kau benar-benar ingin untuk keluarga menghancurkan putri kandungmu sendiri? Menghancurkan hidupnya? Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Besok Song Shao datang kalau ada masalah lagi. Jangan salahkan saya. Tidak akan kenal saya, Papan. Semua akan dihukum dengan aturan keluarga. Adikku sayang, masalah ini lebih baik kau terima kenyataan saja. Karena ini sudah pasti. Kau berjuang juga tidak ada gunanya, haha. Siapa bilang ini sudah pasti? $15 Wangnan. Kau.
Yanran adalah wanita saya, siapa yang berani menyakitinya sedikit pun, saya akan membalasnya 100 kali lipat. Kamu datang ke sini buat apa? Urusan di sini bukan urusanmu. Cepat pergi sana. Tenang aja, kali ini aku sengaja. Balik buat kamu, selama aku ada siapapun gak bisa memaksa kamu ngapa-ngapain. 15 Wangnan berani banget ya. Berani-beraninya masuk ke keluarga Qin kami. Abang lihat kan, ini dia mantan ahli waris pertama keluarga Qin, nggak cuma main-main sama pria liar di luar, malah bawa pria liar pulang, nggak tahu malu banget. Lo ngomong satu kata lagi, percaya nggak aku tampar mulut jelek lo sampai babak belur. Aku sebagai paman kedua Qin Yanran ngomong salah apa? Emangnya lo berani mukul aku? Qin Tianwen, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Apa yang aku bilang semuanya benar? Lo sendiri bilang lo kan suaminya. Si 15 nggak bisa dipungkiri adikku ini. Postur tubuhnya emang Nomor 1 di seluruh ibu kota. juga masuk jajaran juara 2 juara 3. Tapi sayangnya mulai sekarang, bukan milik lo lagi tapi milik si kakek tua dari keluarga Song, yang udah mau masuk liang kubur. Gigiku, dasar binatang berani-beraninya mukul anakku. Aku nggak cuma mau mukul dia tapi juga mau mukul lo. Ayah, Tenang aja, dia nggak bakal mati. Tapi kalau lo nggak bawa dia pergi dari sini sekarang, aku nggak keberatan bikin dia beneran mati di sini. lo tunggu aja. Wangnan, kali ini emang lo udah nolong Yanran. Tapi lo juga udah bikin masalah besar, lo udah mukul Qin Tianwen sama anaknya, belum tahu gimana mereka. Aduh, sama tuan rumah. Tante tenang aja, aku nggak bakal biarin Yanran kena apa-apa. Orang yang nggak punya kemampuan, nggak punya uang. Cuma sampah aja. Mau melindungi Yanran. Cuma modal nekat kayak tadi. Kakek dari keluarga Song umurnya memang udah tua, tapi kalau Yanran nikah sama dia, yang dia pegang adalah seluruh keluarga Song. Nanti dia bisa bantu keluarga Qin melesat, maka dia adalah pahlawan besar keluarga Qin. Hei pahlawan keluarga Qin. Mengorbankan kebahagiaan anak perempuan demi kemuliaan. Apa ini yang seharusnya dilakukan seorang ayah? Kamu, Ayah apa di matamu? Aku hanya alat semata. bangsat, kamu adalah anak perempuan Qin Shenshen, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Selama bertahun-tahun, kamu mengorbankan kebahagiaanmu untukku. Kenapa tidak? Qin Shenshen, otakmu kemasukan air. Aku lihat kamu menggunakan kebahagiaan anak perempuanmu sendiri untuk Qin Tianwen. Dan ayahnya, apa kamu masih seorang ayah? Diam kamu, keluar kalau berani bicara lagi. Aku akan mati di depanmu. Aku beritahu kamu, kakek sudah mengeluarkan perintah. Yanran tidak bisa menolak. Dan kamu yang bermarga 15, aku beritahu kamu. Dengarkan baik-baik, dengan kamu yang tidak berguna ini, apa yang bisa kamu berikan pada Yanran? Aku bisa memberinya kebahagiaan. Hidup yang bahagia. Omong kosong. Yanran, kamu temani Wangnan bicara. Ibu akan masak. Kamu kembali untuk apa? Kembali untuk melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Kamu tahu tidak, keluarga Qin sekarang adalah sarang naga dan gua harimau, dan kamu baru saja melukai Qin Tianwen. Dan ayahnya, kamu pergi, aku akan tanggung sendiri konsekuensinya. Bodoh, aku kembali untuk melindungimu, bagaimana mungkin? Aku biarkan kamu menderita lagi. Dengan apa kamu melindungiku? Tahu tidak, keluarga Song sekarang adalah setelah 5 keluarga besar. Kalau kamu menyinggung keluarga Song, kamu akan mati. Kamu pergi. Yanran percaya padaku ya. Tunggu aku menguasai dunia, aku akan kembali dan menikahimu. Baik, aku tunggu. Kamu pergi, kita tidak perlu bertemu lagi. Urusanku tidak perlu kamu campur. Yanran percaya padaku, aku sudah memenuhi janji kita sebelumnya. Aku kembali kali ini untuk menikahimu dengan terhormat. Dengan hiasan merah 10 li dan kerajaan sebagai mahar. Cukup, aku tidak mau dengar, aku juga tidak mau melihatmu lagi. Kamu pergi. Yanran, aku pergi, aku suruh kamu pergi, dengar tidak? Baik Yanran, jangan menangis. Aku dengar kamu, aku pergi sekarang. Yanran, ibu antar kamu pergi ya. Pergi jauh, semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali, kalau tidak, ayah akan mengirimmu pergi lagi. Tapi Bu, kalau aku kabur bagaimana dengan Ibu? Anak bodoh, yang penting kamu bahagia. Ibu rela menderita asalkan kamu bahagia. Ibu sudah menabung sedikit uang. Bawa uang itu dan tinggalkan Kyoto, jangan pernah kembali.
Kabur kemana? Bu, Kamu tahu tidak sekarang seluruh keluarga Song mengawasinya kalau kamu biarkan dia kabur, bagaimana dengan keluarga Qin kita? Bagaimana dengan aku? Aku lebih baik menderita sendiri daripada melihat anakku sengsara. Pergi kau. Lepaskan. tidak, aku tidak akan kabur, aku mohon. Lepaskan ibuku. Kamu yang bilang. Bangun. Wanita. Bu, kamu tidak apa-apa. Hormat kepada Kaisar Selatan. Bangunlah Qingyo, sudah lama kamu bekerja keras. Kaisar Selatan bercanda untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan dan demi ketenangan semua. Sedikit kerja kerasku, tidak apa-apa Kaisar Selatan, silakan. Bagaimana perkembangan situasinya? Masalah tahun lalu sudah hampir selesai seperti yang Kaisar Selatan duga. Orang di balik layar memang bersembunyi di Kyoto dan sedang mempersiapkan rencana yang lebih besar. Semuanya berjalan sesuai rencana karena para penjahat ini ingin bermain besar. Maka kita akan memainkan pertunjukan untuk mereka. Sekarang 5 keluarga besar Kyoto sudah berada di tangan kita. Begitu Kaisar Selatan memberi perintah 5 keluarga besar Rela pasti. berkorban. Sampai mati pun tidak menyesal. Luka di tubuhmu kenapa belum sembuh? Itu luka lama tapi tidak apa-apa, kita tentara Changning. Tidak akan terkalahkan oleh luka kecil. Meridian tersumbat, energi dalam tubuh tidak lancar. Ini pasti luka baru. Kamu bertarung dengan siapa? Mereka yang melakukannya ingin menguasai 5 keluarga besar. Itu sebabnya mereka datang untuk membunuh. Para anjing itu, mereka benar-benar mencari mati. Para penjahat berdarah itu hanya tahu menggunakan cara kotor. Kalau bukan karena mempertimbangkan situasi besar hari ini, aku akan membunuh mereka semua. Kaisar Selatan, jangan marah, itu hanya trik kotor. Meskipun aku terluka tapi ada juga petunjuknya. Malah mendapatkan beberapa informasi yang lebih penting. Apa petunjuknya? Anda menyuruh saya menyelidiki di balik keluarga Huang, ternyata orangnya memang ada di Kyoto. Sepertinya ambisi mereka tidak kecil, bahkan bisa memikirkan rencana yang begitu matang. Tapi Kaisar Selatan, tenang saja, semua penempatan sudah saya atur dengan baik. Banyak saudara dari pasukan Changning sudah mulai masuk kota. Kalau sampai harus berhadapan, mereka pasti tidak akan nyaman. Hal ini untuk sementara tidak usah dibahas, tapi luka Anda tetap menjadi masalah. Kebetulan sekarang saya tidak ada urusan, saya akan mengobati luka Anda. Kaisar Selatan, dengan urusan besar yang akan segera terjadi. Luka saya tidak berarti apa-apa. Jangan banyak bicara, cepat duduk bersila, buang pikiran yang tidak perlu. Saya akan mengobati luka Anda. Darah yang keluar ini menandakan Anda sudah baik-baik saja. Tapi Anda juga jangan terlalu santai. Masih perlu berhati-hati, istirahat selama 3-4 hari lagi. Apa yang Anda lakukan? Anugerah Kaisar Selatan bawahan tidak akan pernah lupa. Bawahan bersumpah di masa depan pasti akan siap berkorban. Senshia tanpa sirah. Bodoh. Ngomong-ngomong, kakek keluarga Song ingin memakan daging angsa. Berani mencoba mengincar Nona Qin, apakah perlu saya bertindak? Langsung menghabisi keluarga Song. Sekarang situasi di Kyoto sangat tidak stabil. Perintah Kaisar Selatan juga tidak diketahui keberadaannya kalau karena keluarga Song menjadi terlalu mencolok tidak sebanding dengan kerugiannya. Lebih baik lihat saja bagaimana para badut ini berusaha melarikan diri. Tapi tidak bisa membiarkan keluarga Song begitu sombong. Bawahan dengar. Keluarga Song punya anak muda yang tidak berguna. Berani mengejek Kaisar Selatan di bandara, orang seperti ini harus dijadikan contoh sebagai peringatan. Anak muda saja tidak perlu dipedulikan. Cari saja orang untuk memberi pelajaran. Bawahan tidak mengerti. Saya sudah menyuruh orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik Song Sui. Setiap ada satu gerakan saya pasti akan melaporkan ke Kaisar Selatan. Kaisar Selatan, semua yang Anda perintahkan ke Changlong sudah selesai. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu. Lagi musim yang sibuk ngomong-ngomong, Yanran. Apakah ada kejadian yang tidak terduga lagi? Di sisi Nona Qin sekarang selain dikurung, Tidak ada masalah. Perintah Kaisar Selatan masih belum ada kabarnya. Kami sudah menempatkan orang di keluarga Huang, tidak ada masalah. Changlong dan Yan Qingyo juga tidak menyadari ada masalah apapun. Tampaknya mereka sangat menghargai perintah Kaisar Selatan. Hanya saja tidak jelas sebuah papan besi tua. Apa gunanya bagi mereka? Kaisar Selatan, bagi Anda ini hanya papan besi tua. Tapi bagi yang lain ini adalah yang tertinggi. Kekuasaan. Apakah ada yang terjadi? Ibu Qin kemarin ingin membiarkan Nona Qin melarikan diri, tapi ditemukan oleh Qin Zenshan, lalu Ibu Qin
Dipukul parah Nona Qin dikurung. Lalu, Nona Qin agar Ibu Qin tidak terluka lagi. Dia terpaksa setuju tapi Qin Hao yang jahat ini memberitahu kakek Qin marah. Bersiap untuk menjalankan hukum keluarga di rumah tua Qin. berani menghukum Yanran dengan hukum keluarga. Saya pikir mereka benar-benar ingin mati. Yanran, apakah Anda tahu kesalahan Anda? Apa kesalahan saya? Brengsek. Sekarang sudah sampai saat ini. Anda masih tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan. Berlututlah. Sejak saya menjadi pewaris pertama grup Qin, seluruh grup Qin ada di tangan saya. Laba bersih tahunan mencapai miliaran. Saya yang membawa grup Qin ke puncak. Saya juga yang membangkitkan seluruh keluarga Qin. Tapi karena keinginan pribadi Qin Hao, seluruh keluarga Qin terjerumus ke dalam jurang. Anda memfitnah saya tahan. Tapi sekarang Anda juga ingin saya menikah dengan seorang pria tua untuk menyelamatkan muka dan posisi keluarga Qin. Maaf, saya Qin Yanran tidak bisa melakukannya. Brengsek, saya adalah kakekmu. Anda berani berbicara seperti ini kepada saya, kakek. Mengapa Anda harus marah pada si kecil ini Anda? Anda harus menjaga kesehatan Anda ya, ayah Anda harus memperhatikan kesehatan Anda, kakak. Kakak Anda sudah melihatnya tidak tahu langit dan bumi apa itu. Berani melawan ayah kita, brengsek. Pendidikan keluarga Qin telah Anda buang. Anda berbicara seperti itu kepada kakek Anda. Apakah saya memiliki kakek seperti itu di mata saya? Saya hanya memiliki nenek yang selalu melindungi saya. Bukan untuk kepentingan keluarga. Untuk keinginan pribadi membuang saya seperti sepatu. Kakek keluarga Qin. Anda adalah bencana. Saya bencana. Lalu apa dia? Seharian hanya bersenang-senang dan berbuat semaunya. Sebagai manajer perusahaan malah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bahkan menganggap perang bisnis sebagai permainan. Hingga membuat kita merugi. Qin Hao, apa yang kukatakan salah saat aku berusaha keras untuk seluruh keluarga dan memeras otak untuk kepentingan perusahaan. Kalian malah tidak memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan, tetapi malah mencari jalan pintas. Dan kamu, apa hakmu untuk menjadi pemimpin keluarga Qin? Qin Shenshen, lihatlah. Apa yang telah kau besarkan ini benar-benar seekor serigala yang tidak tahu terima kasih. Kamu baik-baik saja. Minggirlah kau dasar bajingan. Kamu berlututlah, hei, tenangkanlah dirimu. Yang Master Song akan datang sebentar lagi, kita semua masih mengandalkanmu untuk membangun hubungan dengan Yang Master Song. Keluarga Qin memiliki seorang serigala yang tidak tahu terima kasih, sungguh sial. 8 keturunan. Apa yang terjadi, kakek marah sekali. Wah, Yang Master Song, akhirnya kau datang. Silakan masuk, silakan masuk. Young Master Song. Haha, Yang Master Song, akhirnya kau datang. Apa kau puas dengan pengaturan kami kemarin? Hahaha, memang kalian berdua yang mengerti aku. Kedua gadis itu memang bagus, terutama tekniknya. Lempat. Hahaha. Hei, ayah, ini adalah Yang Master Song. Dia datang khusus untuk memilih istri bagi kakek keluarga Song. Wah, Yang Master Song memang tampan dan berbakat. Pantas sebagai penerus keluarga Ro. However, kau harus belajar dari Yang Master Song. Jangan belajar dari serigala yang tidak tahu terima kasih itu. Dasar. Qin Yanran ini sangat bagus. Kalau dia menikah dengan kakekku, bukankah itu sia-sia? Tidak boleh. Aku harus mendapatkan dia sebelum kakekku mengambilnya. Kamu adalah Qin Yanran, kan? Cukup punya karakter. Aku beritahu kamu, semakin kamu seperti ini, semakin aku suka. Karena aku memang suka. Dengan yang seperti ini. Itu rasa ingin menaklukkan. Iu. Bajingan. Berani bersikap tidak sopan pada Tuan Song. Apakah kau pikir aku benar-benar tidak berani memberimu hukuman keluarga? Terus apa kalau pakai hukuman keluarga aku tetap bilang masalah ini berhubungan dengan kebahagiaanku, aku pasti tidak akan setuju. Kau benar-benar seperti anjing yang tak bisa berhenti makan tahi. Ini anak yang kau didik. Tidak menghormati orang tua, membantah orang tua. Dan pada tamu kehormatan keluarga Qin. Begitu. Lihat ini menurut hukum keluarga. Bagaimana seharusnya dihukum? Menurut aturan keluarga seharusnya dicambuk 30 kali. Zenshen, jangan, Yanran sekarang tubuhnya lemah. Dia tidak akan tahan 30 cambukan. Kalau mau cambuk-cambuk saja aku. Ibu jangan seperti ini.
Semuanya karena anak yang kau besarkan. Cepat minggir kalau tidak. Hari ini aku akan memukulmu juga. Paman Yanran ini adalah anak kandungmu. Untuk menjaga keadilan keluarga Qin. Bagaimana kalau hukuman ini aku yang jalankan? Kakek bagaimana? Untuk menghindari prasangka, biar Hauer yang melakukannya. Hauer. Di depan Tuan Song. Kau tidak boleh melanggar hukum. Aku ini orangnya selalu tegas dan adil. Bagaimana mungkin melanggar hukum? Benarkan adik? Bagaimana Qin Yanran? Kau bicara begitu tentangku di depan kakek. Kalau hari ini, aku tidak memukulmu sampai babak belur. Aku bukan Qin. Adik jangan salahkan kakak. Kejam. Karena kau melanggar hukum keluarga. Hukum keluarga ketat kakak. Juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau pukul langsung pukul saja, ngomong banyak. Yanran, kalau kau tidak bisa mengakui kesalahan saja. Kakek Yanran ini adalah anak yang kau lihat tumbuh besar. Kamu tega melihatnya menerima hukuman keluarga. Dan kamu Yanran, apakah benar anakmu? Kamu pantas disebut ayah. Kalau saja aku tahu lebih awal. Gadis kecil ini adalah pengkhianat. Seharusnya aku membunuhnya saat dia lahir. Mencekiknya. Hauer lakukan. Baik kakek. Tunggu, aku ada yang ingin kukatakan. Tunggu sebentar, aku ada yang ingin kukatakan. Song, silakan langsung katakan. Benar-benar Song, silakan langsung katakan. Kami semua mendengarkan. Qin Yanran, asalkan kamu setuju bergabung dengan keluarga Song. Aku bisa meminta kakek untuk membebaskanmu dari hukuman. Aku juga bisa memuji kamu di depan kakek. Mungkin suatu saat nanti kamu akan menjadi pemegang kekuasaan keluarga Song. Saat itu aku akan menaklukkanmu. Seluruh keluarga Song akan menjadi milikku. Syarat yang diajukan Song memang menarik. Tapi bagiku, orang tua kotor seperti kakek Song, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Dengarkan baik-baik aku. Tidak akan menikah dengannya. Baiklah kalau begitu Nona Qin. Tidak mau menerima kebaikan maka terima hukuman. Qin lakukan. Oh iya. Oh salah. Jangan pukul wajahnya, aku akan sedih. Siap, hahaha. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu kalau kamu tidak mengerti ingatan, maka hari ini aku akan membantumu mengingat. Ah, Kepala keluarga Qin, kamu benar-benar sudah tua. Otakmu tidak berfungsi, kamu ingin pamer boleh. Tapi kamu berani menyentuh wanitaku. Kamu percaya tidak aku sekarang akan menghancurkan tulang-tulangmu. 15 Wangnan, kamu berani sekali ayah. Dia adalah 15 Wangnan pria liar di luar sana yang bersama gadis kecil ini. 15 Wangnan. Aku sudah memberimu kesempatan di bandara, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu masih mencariku hari ini, aku tidak ingin membunuh. Kamu sekarang berlutut minta maaf. Lalu pergi dari keluarga Qin, putus semua hubungan dengan Qin Yanran. Kalau tidak hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Song memang murah hati. Nggak mau ribut sama orang kayak lu, tapi lu hari ini masuk ke keluarga Qin. Sampai ngecelakain Hauer lu ini. Ngerendahin keluarga Qin. Sampai ngecelakain Hauer lu ini. Ngerendahin keluarga Qin, tapi Song Shao udah bilang duluan. Potong kaki lu sendiri, cepetan pergi. Siapa yang ngehajar lu? Udah gue bilang urusan gue, jangan lu ikut campur. Cepetan pergi lu. Nggak denger ya. Nganggep omongan gue. Lu ngomong mulu udah lama. Udah waktunya diam. Anj NG, lu berani ngehajar gue tua. Cepetan suruh orang lu gerak, nggak gue habisin keluarga Qin 15 Wangnan. Lu brengsek. Lu berani ngehajar Song Shao. Berani, ayo semua.
Sudah berhenti semua. Brengsek ini udah kapan? Lu masih aja ngebelasi bajingan ini, lu beneran mau? Seluruh keluarga Qin ikut mati ya? Sudah berhenti semua. Brengsek ini udah kapan? Lu masih aja ngebelasi bajingan ini? Lu beneran mau seluruh keluarga Qin ikut mati ya? Qin Yanran cepetan pergi. Nggak mau ribut sama lu hari ini, liatin Song Shao. Cepetan pergi. Kakek, aku mohon. Ini nggak ada hubungannya sama 15 Wangnan. Kalau kalian lepaskan dia, aku janji. Aku nikah sama kakek Song. Yanran Lu. Diam kakek. Aku mohon. Nggak bisa kakek. Lu lihat nggak? Ini udah kapan dia masih aja nawar. Dia nggak sadar kesalahannya. Mereka berdua harus mati. Hahaha Anj NG. Keangkuhan lu mana? Ah, cuma buat si 15 Wangnan. Lu setuju ya gue kasih tahu? Lu nggak penting sama sekali. Kenapa kamu berani tawar-menawar denganku? Katak berkaki satu susah dicari, tapi wanita berkaki dua masih susah dicari tua. Suruh orangmu bertindak, tunggu apa lagi? Qin keluarga ramai sekali ya. Tuan Yan, kenapa Anda datang? Tuan Qin tidak perlu sungkan, saya datang kali ini hanya untuk bertemu Nona Qin. Bukan Qin Yanran kan? Tuan Yan, putri saya besok akan kembali ke ibu kota. Dia tidak di rumah ya Tuan Yan. Kakak saya baru bisa kembali ke Jinghai besok. Nona Qin, akhirnya saya bertemu denganmu. Saya. Tuan Yan. Apa Anda salah orang? Si jalang kecil ini sudah dicabut hak waris keluarga Qin. Dan dia bersama pria liar ini berkeliaran. Bagaimana dia bisa layak menerima perlakuan seperti ini dari Anda? Ya Tuan Yan, pasti Anda salah orang. Saya bekerja. Tidak perlu kalian mengatur. Sudah lama dengar Nona Qin adalah wanita bisnis berbakat di ibu kota. Dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Hari ini bertemu. Ternyata benar-benar luar biasa. Tampaknya saya datang tepat hari ini. Tuan Yan, Anda mencari saya untuk apa? Nona Qin tidak perlu khawatir, keluarga yang punya proyek sangat membutuhkan talenta. Saya telah mencari banyak talenta di ibu kota. Tidak ada yang memenuhi syarat saya, jadi saya berencana menyerahkan proyek ini sepenuhnya kepada Nona Qin. Setelah berhasil, keluarga Qin akan mendapatkan aset miliaran. Dan setengah dari keuntungan proyek berikutnya. Tidak tahu Nona Qin, maukah Anda setuju? Tuan Yan, Anda sedang bercanda dengan saya kan? Yanran Tuan Yan adalah pemimpin dari 5 keluarga besar, janjinya sangat berharga. Bagaimana mungkin bercanda dengan Anda? Baik Tuan Yan, saya bersedia menerima proyek ini. Tapi mohon Tuan Yan juga setuju satu hal dari saya. Tuan Yan sudah memberikan proyek sepenting ini kepada Anda. Anda masih berani meminta apa lagi? Tuan Yan, mohon maafkan ketidaksopanan kami. Anggap saja dia tidak pernah mengatakan itu. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Bagaimana bisa kamu membuat permintaan kepada Tuan Yan? Segera setujui permintaannya. Non Qin, silakan katakan selama saya Yan bisa melakukannya, saya pasti akan membantu. Baik, tolong Tuan Yan. Antarkan dia keluar dari ibu kota dengan aman. Tidak bisa. Anak ini sudah berbuat onar di keluarga Qin. Tidak hanya melukai saya, tapi juga melukai Tuan Song. Dia tidak boleh pergi dengan mudahnya begitu saja. Tuan Yan, ini urusan internal keluarga Qin. Dia sudah melukai anggota keluarga kami. Kami harus menuntut keadilan benar. Tuan Yan, meskipun keluarga Yan adalah yang terdepan di antara 5 keluarga besar, tetapi keluarga Song juga memiliki harga diri. Dia memukul saya hari ini, jika saya diam saja, keluarga Song tidak akan bisa memimpin lagi. Siapa bilang saya akan membawanya pergi? Tuan Yan, kamu. Tuan Yan King Shou menghadap Kaisar Selatan. Menghadap Kaisar Selatan. Silakan bangun. Kamu adalah Kaisar Selatan, dia Kaisar Selatan. Ini tidak mungkin. Saya juga tidak tahu.
Kaisar Selatan, dia Kaisar Selatan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Wang Nan, kamu benar-benar Kaisar Selatan. Saya sudah bilang ini pasti benar. Tuan Qin, sekarang kita harus menyelesaikan masalah ini. Kaisar Selatan, saya tidak. Tidak mungkin kamu palsu. Kamu berani tunjukkan tanda Kaisar Selatan. Tidak ada tanda Kaisar Selatan, kamu pasti palsu. Benar palsu. Ya, Kaisar Selatan tanpa tanda itu pasti palsu. Seperti yang kalian katakan, apakah 5 keluarga besar kami juga palsu? Atau dalam pandangan kalian, kami 5 keluarga besar tidak bisa membedakan orang? Semua buta. Tidak bisa membedakan orang, semua buta. Tidak mungkin. Dia hanya sampah saja. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Selatan Kota? Tidak mungkin, kalian pasti sudah bersekongkol. Pasti kalian sedang berakting, benarkan? Pasti ini palsu-palsu. Raja Selatan pasti orang lain. Tuan Yan, karena mereka bilang aku palsu. Mungkin kamu bisa tunjukkan pada mereka sedikit kekuatan. Ya, Tuan Raja Selatan. Gunakan semua sumber daya untuk menekan keluarga Qin dan perusahaan keluarga Song. Aku ingin membuat mereka kehilangan nilai pasar 30 juta dalam 1 menit. Semua percaya pada Tuan Raja Selatan sekarang. Tidak bagaimana. Ah, Tuan Raja Selatan. Kumohon lihat aku dan Yanran satu marga. Tolong maafkan kami. Hormat pada Raja Selatan. Raja Selatan itu. Keluarga Song, kami masih ada urusan. Aku duluan pergi. Tuan Song, kenapa buru-buru? Tuan Song, aku ingat kamu bilang, hari ini aku tidak akan bisa keluar dari pintu halaman ini, benarkan? Raja Selatan, maaf. Aku buta, beri aku kesempatan lagi. Bukankah kamu bilang diri kamu kedua setelah keluarga Wu? Maka hari ini aku ingin lihat sekeras apa tulang Tuan Song yang kedua setelah keluarga Wu itu. Hari ini aku maafkan nyawamu. Pulang dan beritahu kakekmu. Jika berani mengganggu Yanran lagi, habisi seluruh keluarga Song. Lemparkan dia keluar ya. Maafkan nyawaku. Aku ini orangnya tegas yang tadi mengganggu Yanran, semua berhenti di tempat. Kalau tidak, kalian harus pikir-pikir siapa yang bisa tahan. Sepertinya kalian masih tidak menghargai aku. Tuan Yan, karena mereka tidak mau mengakui kesalahan, maka kamu bisa menghukum mereka untukku. Wang Nan, lepaskan mereka. Kita tetap keluarga Qin. Yanran, kamu menganggap mereka keluarga. Tapi mereka belum tentu menganggapmu keluarga. Kali ini anggap saja membalas budaya mereka. Atas nama Yanran, aku maafkan nyawa kalian untuk sementara. Tapi hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup sulit dihindari. Kepala keluarga Qin, posisi pewaris utama keluarga Qin. Apakah perlu dipertimbangkan lagi? Aku umumkan. Mencabut Qin Hao sebagai pewaris utama keluarga Qin. Qin Yanran menjadi pewaris utama keluarga Qin. Dan juga kepala keluarga Qin akan dipegang oleh Qin Yanran. Semua urusan keluarga Qin akan dikendalikan oleh Qin Yanran sendiri. Semua anggota keluarga Qin tidak boleh melanggar. Jika melanggar akan dihukum menurut hukum keluarga. Wang Nan. Yanran, kakek sudah bilang. Berarti kamu memang layak, tidak perlu menolak. Kalian semua tentang Yanran menjadi kepala keluarga. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Kalau begitu bubar saja. Wang Nan? Kaisar Selatan. Bibi tidak perlu begitu formal. Panggil saja aku Wang Nan. Baiklah Yanran. Kamu bicara dengan Wang Nan. Aku tunggu di luar. Ibu. Wang Nan, kamu benar-benar Kaisar Selatan. Bagaimana menurutmu? Dulu aku sudah berjanji. Suatu hari nanti jika aku berkuasa, pasti akan menikahimu. Sekarang aku sudah berhasil, tentu saja saatnya menikahimu. Kamu ngomong apa? Siapa bilang mau menikah denganmu? Kamu belum melamarku.
Tenang, pasti akan memberimu. Upacara lamaran yang menggemparkan Xia kemudian. Kerajaan sebagai mahar, kekuatan sebagai hiasan. Menikahimu. Tapi aku masih khawatir. Khawatir keluarga Song akan kembali. Tenang, semuanya ada aku. Wang Nan, jika ada urusan, pergi saja, tidak perlu memikirkan aku. Kalau begitu, hati-hati dalam segala hal. Ada apa? Ye Ying baru saja mengirim kabar perintah Kaisar Selatan muncul mereka. Mulai bertindak. Sepertinya orang-orang ini tidak bisa duduk diam. Kaisar Selatan, apakah kita harus mulai menutup jaring? Hari-hari ini Anda dan saya melakukan hal-hal yang sangat terkenal di Kyoto untuk menarik ular keluar dari lubang sekarang. Mereka baru saja melonggarkan kewaspadaan mereka. Saya khawatir mereka menangkap ikan kecil dan udang dan menunggu waktu. Atur beberapa tangan untuk melindungi Yanran dengan hati-hati. Setiap kesalahan. Kaisar Selatan. Ngomong-ngomong, ayah dan putra Kaisar Selatan Song Sui dan Qin Tianwen. Mengapa tidak menaikkan Mirka Sekre Langsang? Orang-orang ini tidak lebih dari umpan. Jika Anda membunuh orang-orang ini, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Bahkan mungkin bagi mereka untuk melihat sesuatu. Jika Anda menjaga orang-orang ini akan menciptakan ilusi bahwa kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga mereka tidak punya ruang untuk memilih untuk menembak. King Yo dekat Kyoto. Tapi apa yang cocok untuk proposal? Tiangong. Pangeran akan disegel di kuil surga dan Tiangong. Setiap gadis merindukan simpul pernikahan. Karena ada Mewakili berkah. mewakili harapan bahwa jika Nan Huang ada di sana. Memesan resepsi pernikahan untuk miskin. Gembira. Sepertinya Anda telah tumbuh banyak tahun ini. Tidak lagi yang sebelumnya hanya akan membunuh. King Yo sudah. Kekacauan perkotaan. Dunia hijau selalu sedikit emosional, bukan? Aku akan melamarmu. Jika Anda tidak melakukannya setelah 1 hari, kapan dia akan kembali ke medan perang untuk membunuh musuh? Mendorong 3.000 perbatasan. Kapan Anda kembali ke kota? 15 Wang Nan. Aku bekerja keras. Kau semua hancur. Aku ingin kau. Sudah cukup, kenapa? Semua yang kita kerjakan dengan keras akan berhasil. Tapi ini adalah langkah terakhir. Semuanya hilang. Saya tidak mau. Apakah Anda pikir saya bersedia? Tapi di belakangnya ada Kaisar Selatan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi aku harus mengumpulkan. Qin Yanran sekarang bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi hanya itu saja kalau proyek yang dia pegang tidak berhasil. Atau terjadi sesuatu. Itu yang menunggunya, ayah. Maksudmu meskipun 15 Wang Nan mendukung Qin Yanran di belakang, tapi tidak bisa sempurna. Pasti ada saat-saat lalai. Kalau saat itu kita bisa manfaatkan atau suruh kakakmu melakukan sesuatu, maka kita belum tentu tidak bisa menang. Benar. Kakakku paling jago menghitung. Kalau kakakku yang turun tangan, pasti bisa menyeret si jalang itu ke bawah. Beritahu kakakmu. Kirim pesan, tanya dia sampai mana. Besok kita jemput dia di mana. Adikku sayang, rindu sama kakak. Kak. Bukannya besok baru pulang, kenapa sekarang sudah pulang? Aku pulang malam ini, kalian tidak senang. Tidak kok. Lenganmu kenapa pasti berbuat onar lagi? Lenganmu kenapa pasti berbuat onar lagi? Kenapa sih, ayah? Siapa yang melakukannya? Hah? Kita dapat masalah besar. Masalah besar apalagi keluarga Qin tidak bisa menyelesaikan. Kalau keluarga kita bisa menyelesaikan lebih baik. Salah si jalang Qin Yanran, kalau bukan dia, aku tidak akan dipukuli sebegitu parah. Dan hak waris yang sudah di tangan belum sempat diganti. Sudah hilang. Si jalang Qin Yanran yang melakukannya, lihat, aku tidak akan merobek wajahnya. Jangan buru-buru, kamu tunggu. Aku jelaskan detailnya urusan ini dari awal sampai akhir. Karena orang yang kita sakiti kali ini, latar belakangnya memang agak besar. 15 Wang Nan ternyata adalah Kaisar Selatan. Apa ayah bilang? 15 Wang Nan adalah Kaisar Selatan. Apa ayah bilang? 15 Wang Nan adalah Kaisar Selatan. Benar, siapa yang tahu? Si sampah itu sekarang malah jadi Kaisar Selatan. Dan dia juga jadi pacar Qin Yanran. Aduh, film saja tidak berani bikin cerita seperti ini.
Aduh, jadi setelah kamu kembali kali ini, kita bertiga perlu berdiskusi dengan baik untuk menjatuhkan si Jalang Qinyanran dan merebut kembali posisi sebagai pewaris utama keluarga Qin. Haha, Aduh kak, keluarga kita sudah seperti ini. Kok masih bisa tertawa sih? Susu, ini kan masalah besar menyangkut keberhasilan keluarga kita, kok kamu bersikap seperti ini? Apalagi Hao adalah adikmu, kamu tidak boleh tidak peduli. aduh Ayah Hao. Kalian jangan buru-buru. Tunggu dengar aku bicara baru komentar. Kamu bilang apa? Kalian tahu tidak sebagai Kaisar Selatan? Yang paling penting itu apa? Yaitu surat Kaisar Selatan kan? Wah, kamu tidak bodoh juga ya, tapi apakah kalian pernah lihat surat Kaisar Selatan? Lihat apaan? Si brengsek itu sama sekali tidak punya surat Kaisar Selatan. Tapi si anak dari 5 keluarga besar itu memaksa menjadi penjamin, bilang dia adalah Kaisar Selatan. Barang siapa tidak setuju, dia akan menghajar. Tapi aku pernah lihat surat Kaisar Selatan. Apa kamu pernah lihat surat Kaisar Selatan? Susu, kamu benar-benar pernah lihat surat Kaisar Selatan? Tentu saja aku tidak hanya melihat. Aku bahkan pernah menyentuhnya. Kak, kok kamu bisa lihat surat Kaisar Selatan? Jangan-jangan kamu dulu kenal 15 Wangnan. Hah, 15 Wangnan itu siapa? Aku melihatnya langsung dari tangan Kaisar Selatan yang asli, bahkan dia sendiri yang menyuruhku menyentuhnya. Kaisar Selatan yang asli kalau begitu. 15 Wangnan memang penipu. Tapi kenapa Yan Qingyo, sebagai pemimpin 5 keluarga besar, berbohong untuknya? Aduh ayah, ngapain kamu khawatir soal itu? Seharusnya kamu khawatir apa hubungan kakakku dengan Kaisar Selatan yang asli, betul kan? Susu, apa hubunganmu dengan Kaisar Selatan? Ayah, ini rahasia dulu, nanti kamu akan tahu. Tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu yang lain. Pertanyaan apa? Yaitu tentang Yan Qingyo. Kenapa membantu urusan 15 Wangnan? Dulu aku dengar Yan Qingyo terluka di medan perang. Ada seorang prajurit kecil yang menahan peluru untuknya. Jadi dia bisa selamat. Karena itu dia berjanji pada prajurit itu, setiap keinginannya akan dia penuhi. Jadi 15 Wangnan adalah prajurit itu. Aduh. Dia lagi, aku ditipu lagi sama si bajingan itu. Aku akan membuatnya mati-mati tanpa kuburan. Susu baru pulang dari perjalanan bisnis. Tidak istirahat, malah memanggil semua orang kesini. Buat apa ia, Susu? Ada apa yang penting? Kakek paman, aku buru-buru memanggil kalian keluar, pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan. Apa yang penting? Adik Yanran, kakak dengar. 15 Wangnan adalah Nan Huang dari Dacia, yang terkenal di seluruh dunia. Benar. Benar Susu, tapi tidak tahu. Kenapa kita semua dipanggil, apa hubungannya dengan Wangnan? Iya. Apa hubungannya? Hubungannya sangat besar. Apa maksudmu Susu? Kakek paman, kalian tahu, Nan Huang adalah pilar Dacia, juga batu penjaga negara kita. Tentu kalian tahu, meniru Nan Huang adalah kejahatan besar. Apa maksudmu? Susu, kamu bilang apa? Apakah kamu bilang 15 Wangnan sebagai Nan Huang itu palsu? Identitas Wangnan itu palsu. Bagaimana menurutmu, Qinyanran? Nan Huang Dacia terkenal di seluruh dunia. Seorang petarung terhebat, bagaimana mungkin 15 Wangnan yang lemah itu menurutku? Kamu sudah berani sekali bersama 15 Wangnan meniru Nan Huang Dacia, apa hukumannya? Tidak mungkin Wangnan bilang. Dia tidak akan menipuku. Dia benar-benar Nan Huang. Lalu kenapa dia tidak bisa menunjukkan Nan Huang Ling? Wangnan bilang dia tidak akan menipuku lagi. Karena dia tahu yang aku suka adalah dirinya sendiri. Jadi dia sama sekali tidak akan menipuku. Ini sama sekali tidak perlu. Tidak akan menipumu. Baiklah, kalau kamu masih belum menyerah, maka hari ini aku akan membukakan matamu. Akan kutunjukkan padamu siapa sebenarnya Kaisar Selatan. Siapa yang sebenarnya Kaisar Selatan? Kaisar Selatan telah tiba.
Yunfei, akhirnya kamu datang juga. Kakek paman, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku Jiang Yunfei. Kaisar Selatan dari Dacia saat ini. Kaisar Selatan. Kakak iparku. Ternyata Kaisar Selatan. Menantu yang baik susu ini. Telah menemukan menantu yang luar biasa untukku. Yunfei, tunjukkanlah tanda Kaisar Selatanmu. Pada semua orang, kakekku juga ingin melihatnya. Ingin membuka matanya. Tanda Kaisar Selatan adalah harta terpenting Dacia. Seharusnya tidak sembarangan diperlihatkan. Tapi karena kalian semua adalah keluarga susu, maka kuizinkan kalian melihatnya sebentar. Tanda Kaisar Selatan ada di sini. Saya bersujud pada Kaisar Selatan. Qin Yanran, kenapa kamu diam saja? Lihat Kaisar Selatan yang asli, cepatlah datang. Untuk bersujud, jangan-jangan kamu masih memikirkan itu. Oh, di dunia ini masih ada yang berani meniru diriku. Tidak menyangka Qin Yanran. Ternyata sangat cantik. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan mendapatkan wanita ini. Mengapa Wang Nan kamu terus menipuku? Kamu tahu aku mencintai. Bukan statusmu. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Tapi mengapa kamu terus menipuku? Status Kaisar Selatan. Sangat pentingkah? Kamu bersekongkol dengan Su Wangnan menipu keluarga Qin. Sekarang melihat Kaisar Selatan yang asli. Masih belum bersujud. Kau benar-benar sialan sekarang. Perlu Chou Tian minta maaf. Minta Kaisar Selatan untuk mengampuni Anda. Tidak harus seperti itu. Karena dia adalah suster susu. Untuk saat ini aku akan mengampuni dia. Kaisar Selatan sangat murah hati. Biarkan dia hidup. Berkat yang telah diperbaiki, tapi dia anak-anak dari keluarga Qin. Pelanggaran berikut ini juga sama dengan 15 Wangnan. Serigala rubah adalah pengkhianat. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Qin Yanran, kau tidak cepat berlutut dan minta maaf. Apakah Anda masih memiliki kakek dan rumah Qin ini? Sial, aku bicara denganmu. Kau tidak mendengar. Dia kembali, jangan cepat berlutut. Kakek pelacur ini. Mari kita jelek dan membuat Song kurang. Sangat menyedihkan. Tapi jangan biarkan dia begitu mudah. Ya kakek. Karena Song kurang, karena Qin Yanran pelacur kecil ini terluka. Lebih baik kita langsung. Qin Yanran kembali ke rumah Song. Adapun membunuh adalah sikat. Itu tergantung pada apa yang dimaksud keluarga Song. Kakek, bagaimana menurutmu? Aku belum menikmati kecantikan yang baik. Akan dikirim. Terlalu boros. Aku harus mencari cara. Pelan-pelan ini Qin Yanran. Simpan dan gunakan. Masih harus menggunakan dia untuk memimpin barang palsu di belakang. Jika dia dikirim ke rumah Song sekarang, itu bukan rumput dan ular. UPS mereka tidak tahu. Karena dia masih berguna, simpan saja. Tapi itu akan membuat Song kurang. Bagaimana cara menanganinya? Kalau begitu biarkan dia membuangnya. Kakek benci. Kalau begitu silakan Song datang dan menonton. Kaisar Selatan mendengar bahwa Anda akan berada di Tianggong. Aku mengaku pada Nona Qin. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Anda. Sudah waktunya aku memperlakukannya selama bertahun-tahun. Berikan dia hasilnya. Selamat kepada Kaisar Selatan. Kaisar Selatan. Ternyata Huang Wenhi si tua itu. Seperti yang kamu duga sudah masuk ke ibu kota. Sisu, aku beritahu kamu. Meski kamu tangkap aku tidak akan memberitahumu. Apapun beritanya, kalau kamu berani bunuh saja aku tetap tidak akan bicara padamu. Tuan Huang, dia adalah pahlawan. Sebegitu marahnya kamu tidak sesuai dengan statusmu. Ini tidak pantas. Hah, jangan bicara omong kosong padaku. Kalau kamu berani, langsung saja tikam aku. Setelah kamu tangkap aku tidak berharap bisa keluar hidup-hidup. Jujur saja Tuan Huang. Aku memang ingin membunuhmu. Tapi aku tidak ingin kamu mati. Dengan mudah, melainkan ingin kamu hidup lebih susah daripada mati. Aku memang ingin membunuhmu, tapi aku tidak ingin kamu mati dengan mudah. Melainkan ingin kamu hidup lebih susah daripada mati.
Apa maksudmu? Hukuman kejam zaman kuno tak terhitung banyaknya, dan pasukan Changning kami untuk mencegah infiltrasi musuh. Jadi sengaja mempelajari banyak hukuman kejam. Aku hari ini ingin mencobanya padamu. Tenang, kamu akan sangat kesakitan. Dan kamu akan dengan mudah merasakan kematian lalu. Perlahan-lahan mati. Apa yang akan kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kamu adalah Kaisar Selatan dari Sia kamu. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Perintah Kaisar Selatan pun aku tidak peduli. Kamu pikir aku peduli dengan ini? Aduh Kaisar Selatan, kasihanilah aku Kaisar Selatan. Aku akan bicara semuanya. Aduh. Awalnya kukira tulangmu sekeras apa ternyata. Tidak seberapa pantas saja orang sepertimu berani mengkhianati Tuan untuk mencari kehormatan. Hal seperti ini bawa dia pergi. Biarkan dia mengaku dengan baik. Ya ayo. Kaisar Selatan, kasihanilah aku. Changlong di sini sesuai dengan nama di daftar. Satupun jangan ada tangkap semuanya. Ya. Bagaimana keadaan pasukan Changning sekarang? Kaisar Selatan Sertus Review Pasukan Changning telah mengepung kota hanya menunggu perintah Anda untuk merobohkan seluruh kota. Kaisar Selatan, semua persiapan di Istana Langit sudah selesai. Tinggal menunggu Anda membawa Nona Qin ke Istana Langit untuk mengungkapkan perasaan. King Yo, kerja kerasmu. Kaisar Selatan, semua orang yang saya tempatkan di sekitar Nona Qin. Tela Dibana Nona Qin mungkin dalam bahaya. Ulangi sekali lagi. Kaisar Selatan, semua saudara yang saya tempatkan di sekitar Nona Qin telah dibunuh. Tidak ada yang selamat. Bagaimana dengan Yanran? Nona Qin dikurung di villa keluarga Qin. Qin Susu memerintahkan Song Sui, Nona Qin mungkin. Mereka mencari mati. Ying, dengarkan perintahku. Segera bertindak siapapun yang mencoba melawan. Langsung eksekusi tanpa menunggu perintah. Di dalam kota hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Yang melanggar bunuh. Bawahan patuh. King Yo perintahkan 5 keluarga besar untuk bertindak bersamaan. Semua keluarga dan organisasi kekuatan yang diungkapkan oleh Huang Wenhi semua dibunuh dan dihancurkan sekaligus menghancurkan semua rantai bisnis mereka. Tidak memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Yan King Yo menerima perintah. Kakek Qin hari ini melihat wajah Kaisar Selatan. Saya bisa melupakan semua yang terjadi dengan keluarga Anda. Tapi kaki saya ini benar-benar cacat. Semua berkat si jalang kecil ini. Jadi keluarga Qin harus memberikan penjelasan Song Shao benar. Harus memberikan penjelasan brengsek. Cepatlah, merangkak ke sini dan meminta maaf kepada Song Shao. Sekarang 15 wangan si binatang itu. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Apakah kamu masih berpikir dia bisa datang menyelamatkanmu? Meskipun 15 wangan tidak bisa datang menyelamatkan Kaisar Selatan yang sebenarnya, lalu apa saya tidak melakukan kesalahan? Mengapa saya harus meminta maaf? Tidak peduli apakah kamu Kaisar Selatan yang sebenarnya atau Kaisar Selatan palsu. Dengan ucapanmu kemarin saya sudah puas. Semoga kamu bisa melewati kesulitan ini. Semoga sisa hidupmu damai. Brengsek, lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Paman. Kakak iparku bilang. Qin Yanran masih berguna nih. Pelan-pelan aja deh mending. Patahin kakinya dulu. Patahin kedua kakinya biar Song sedikit tenang. Yanran, lihat kamu. Gak mau minum arak malah minum hukuman. Tapi sebagai kakak, aku masih bisa belikan kamu tongkat. Tapi aku tetap terima kasih sama kakak. Kita kan saudara, gak perlu bilang-bilang sopan gitu. Cuma kakak agak sayang sama kamu. Dulu kamu sempurna banget. Sampai kamu jadi permata keluarga Qin, sedangkan aku cuma jadi pelengkapmu. Gak nyangka. Dalam hal cari pacar, kamu kalah telak. Gak cuma dapet sampah, berani-beraninya ngaku jadi Kaisar Selatan. Kalau gitu aku harus doain kakak sama Kaisar Selatan sampai tua ya. Kakak suka sama mulut kamu. Jadi kakak mau cabut gigi kamu. Robek mulut kamu. Adik patahin kakinya. Oke kak, ini. Aku jagoan.
Hahaha. Jangan-jangan pukul anakku. Tolong jangan pukul anakku. Pukul aku aja. Nenek tua ngapain sih pergi sana cukup. Ini semua pantas buat si Jalang ini. Cepat pergi sana jangan ikut campur. Kaisar Selatan tolong. Jangan sakiti anakku. Mama bangun jangan. Zhenshen cepat keluarkan dia. Jangan kotori mata Kaisar Selatan. Cepat pergi sana. Jangan bikin aku marah. Ayo bunuh aku. Kamu bunuh aku sekalian. Hahaha ini benar-benar pertunjukan bagus. Aku sudah membunuh banyak orang di medan perang. Sudah lama nggak lihat adegan kayak gini. Susu gimana kalau kita maafin kamu? Maafin dia juga enggak. Tidak bisa hanya. Song Xiao belum tentu setuju. Karena Kaisar Selatan dan Nona Qin sudah bicara saya akan memberi kalian muka. Tapi mereka harus membayar sedikit harga. Oh tidak tahu. Apa harga yang dimaksud Song Xiao? Harganya. Sederhana biarkan Ibu Qin menjilat sepatu saya. Song Sui kamu berani. Apa yang tidak berani saya lakukan? Kalian semua dengar kesempatan sudah saya berikan. Ingin melakukan sesuatu kamu harus membayar harganya bukan? Jilat atau tidak? Ayo jilat sepasang sepatu. Untuk menyelamatkan satu kaki Yanran. Transaksi ini benar-benar menguntungkan. Kakak. Syarat yang diajukan Song Xiao, biar istri kakak jilat sepasang sepatu. Untuk menyelamatkan Yanran. Ini adalah belas kasihan Song Xiao. Pergi. Kamu tidak ingin menyelamatkan si pengkhianat ini. Sekarang juga kamu jilat sepatu Song Xiao sampai bersih. Ayah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Dia adalah istrimu, mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Apa kamu manusia? Kamu brengsek, semua ini adalah karena kamu. Dan kamu. Katakan jilat atau tidak. Qin Hao, ayo kamu patahkan kedua kakiku. Ayo. Qin Hao, adikmu sudah bilang begitu. Kamu masih tidak bertindak, tunggu apa lagi? Cepat bertindak, melihatmu membuatku kesal. Baiklah kakek. Berhenti, saya setuju. Ibu. Bagaimana bisa kamu setuju dengan mereka? Bukan hanya menjilat sepasang sepatu dengan harga wajahku. Untuk menukar kembali kedua kaki putriku, transaksi ini tidak merugikan sama sekali. Ibu jangan setuju dengan mereka. Ibu. Song Xiao harap kamu menepati janji. Berbicara harus dipegang. Apa maksudnya ini, bagaimana? Apakah di matamu saya orang yang tidak bisa dipercaya? Kalau begitu, aku akan menaikkan taruhannya. Yang Master Song, aku akan mengambil keputusan untukmu. Menghukum Qin Yanran untukmu. Bagaimana? Kalau begitu, aku akan menaikkan taruhannya. Yang Master Song, aku akan mengambil keputusan untukmu. Menghukum Qin Yanran untukmu. Karena Kaisar Selatan sudah bicara, kita ikuti saja. Katakan apa syaratmu? Syaratku sederhana. Asal kau merangkak keluar dari sini. Dan di depan semua orang katakan pada mereka, kau tidak ada hubungan apapun dengan 15 Wangnan. Maka aku akan membatalkan pertunanganmu dengan keluarga Song. Kaisar Selatan ini ingin menghancurkan kehormatanku, menghancurkan martabatku, dan bahkan ingin menghancurkan diriku. Aduh adikku sayang. Kaisar Selatan sudah memberimu tangga yang begitu besar, kau masih tidak bersyukur. Apalagi hanya memutuskan hubungan dengan 15 Wangnan. Apakah kau begitu tidak tega meninggalkannya? Ingin jadi pelacur, tapi masih ingin menjaga nama baik. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Qin Yanran. Syarat yang diajukan Kaisar Selatan. Kau masih berani tidak setuju?
Ingin jadi pelacur, tapi masih ingin menjaga nama baik. Aku tidak tahu. Apa yang ada di pikiranmu? Qin Yanran. Syarat yang diajukan Kaisar Selatan. Kau masih berani tidak setuju. Semua harap tenang. Qin Yanran, jika aku memberitahumu untuk menyetujui syaratku, aku tidak hanya tidak akan menuntutmu, aku juga tidak akan menuntut 15 wangnan. Kesabaranku terbatas. Qin Yanran, aku tahu. Aku memberimu 10 detik. Kau akan membuat keputusan yang memuaskan aku, bukan? 876 54 3 Tidak perlu menghitung, aku setuju saja. Sebenarnya bagaimanapun tentang 15 wangnan yang menipuku, ini sudah tidak ada perasaan sama sekali padanya. Kalau ini adalah syarat dari Kaisar Selatan, maka aku setuju saja. Baik, kalau kamu setuju. Lakukan saja. Merangkaklah. Wangan, jangan salahkan aku demi keselamatanmu dan demi kebahagiaanmu di masa depan. Lupakan aku. Masih bengong apa, cepat merangkak. Sialan, merangkaklah. Bentuk tubuh yang begitu bagus. Postur tubuh yang begitu anggun. Nanti kalau mulai merangkak, Lihat siapa yang berani. 15 wangnan sialan, kau 15 wangnan, kamu ini penipu. Berani-beraninya kembali, hah. Dia memang 15 wangnan. Benar, dia memang 15 wangnan yang sulit. Seorang yang tak berdaya dan tak punya kekuasaan masih bisa mendekati Qin Yanran HMPH. Tidak bisa dipungkiri memang punya bakat. Maaf, Ibu 15 wangnan, berani-beraninya kamu kembali. Kamu tahu tidak, kamu meniru Kaisar Selatan menyebabkan sebesar apa keributan ini? Kamu tahu tidak, Yanran? Menanggung seberapa besar penderitaan. Bibi. Maaf. Aku juga tidak tahu kalau urusannya akan menjadi seperti ini. Tenang, akan segera ku selesaikan. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Pergi, sudah datang. Masih mau pergi? Song Sui, aku sarankan kamu segera pergi. Kalau tidak, aku akan membasmi seluruh keluarga Song. Orang-orang. Ngapain berdiri di sana? Datang, angkat aku. Song, Tuan Song. Tuan Song. 15 wangnan. Sialan, Kaisar Selatan ada di sini. Berani-beraninya kamu bicara senaknya Kaisar Selatan ada di sana. Kamu masih tidak segera pergi menghadap Kaisar Selatan. Dia pantas. Kurang ajar. Kamu ini anak kecil yang tidak tahu aturan. Meniru Kaisar Selatan saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya di hadapan Kaisar Selatan bersikap begitu arogan. Apa hukumanmu, bajingan kecil? Cepat datang dan hormat kepada Kaisar Selatan. Kamu gila. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Cepat cari kesempatan untuk melarikan diri, jangan bikin masalah di sini. Baiklah, Kan. Sekelompok orang buta. Melihat Kaisar Selatan yang sebenarnya tidak datang untuk memberi penghormatan. Sebaliknya terus merayu di depan badut kecil. Kalian benar-benar hidup sia-sia selama ini. Bajingan tak tahu mati. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Ini adalah perintah Kaisar Selatan yang diberikan oleh pihak atas. Lebih lagi, ini adalah simbol Kaisar Selatan yang menaklukkan wilayah tersebut dan kamu, Kaisar Selatan tanpa perintah Kaisar Selatan, berani berteriak di hadapanku.
Hanya sepotong sampah tembaga yang rusak. Hanya kalian kaum rendahan yang menganggapnya sebagai harta karun. Bajingan tak tahu mati. Orang-orang seret dia pergi. Mana orangnya? Ada orang di sini. Apa kamu mencari pengawal bayanganmu? Maaf, mereka sudah menghilang dari dunia ini. Apa kamu mencari pengawal bayanganmu? Maaf, mereka sudah menghilang dari dunia ini. Bagus sekali 15 Wangnan. Menyamar sebagai diriku tidak apa-apa. Tapi berani membunuh tentara Changning milikku. Meskipun kamu punya 10 nyawa itu, tidak cukup untukmu mati. Wang Nan. Jika aku bukan Kaisar Selatan, aku akan takjub dengan akting yang begitu cemerlang. Sampai-sampai kamu memerankan dirimu sendiri hingga percaya bahwa kamu adalah Kaisar Selatan. Bawa orang itu kemari. Kaisar Selatan. Dia itu. Orang yang dikirim dari sisi lain untuk menyamar sebagai Kaisar Selatan. Dia itu. Jiang Yunfei itu palsu. Sebenarnya Kaisar Selatan yang asli adalah 15 Wangnan. Jiang Yunfei itu palsu. Dia adalah mata-mata yang dikirim dari negara musuh. Dia yang menyuapku untuk mencuri perintah Kaisar Selatan. Semua ini adalah bohong. Kamu Kaisar Selatan palsu, kamu bajingan palsu. Kamu penipu, berani menipuku untuk tidur denganmu. Susu. Kamu brengsek, kembalikan nyawa putriku. Kau membunuh kakakku, aku akan melawanmu sampai mati. Memang benar Kaisar Selatan adalah Kaisar Selatan. Kami sudah merencanakan ini begitu lama. Tapi tetap saja kamu bisa menciumnya. Rencana kalian memang sempurna. Tapi di dunia ini, tidak ada yang benar-benar sempurna. Selalu ada celahnya. Atau bisa dikatakan hukum karma itu ada. Meski longgar tapi pasti menjerat. Kaisar Selatan, jika kamu pikir dengan ini, kamu bisa mengalahkanku. Maka kamu benar-benar sedang bermimpi. Benarkah? Bagaimana mungkin kekuatanmu? Semua ini berkat kalian. Jika bukan karena rencana kalian 5 tahun lalu, mungkin hari ini membunuhmu akan memakan waktu lebih lama. Hahaha. Tidak disangka kami sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya gagal total. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Mungkin jika aku tahu jawabannya, aku akan memberimu kematian yang cepat. Hahaha. Kamu sangat ingin tahu siapa itu. Tapi aku sengaja tidak akan memberitahumu. Aku akan membuat orang itu selamanya menjadi paku di hatimu. Membuatmu tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa makan dengan tenang. Hahaha. Sebenarnya meskipun kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebak siapa itu. Hanya saja tidak ada bukti yang cukup. 15 Wangnan, aku punya kabar lagi. Yang belum kuberitahukan padamu, aku sudah mengatur 3.000 pembunuh dan 30.000 prajurit. Di luar kota tunggulah kehancuranmu bersama kota Jingdu. Hahaha. Aku punya kabar baik untukmu. 10.000 pasukan Changning di luar kota sudah mulai bergerak. Bagaimana mungkin 10.000 pasukan Changning ini muncul di luar kota? Tanpa ada yang menyadarinya, ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, ini pasti bohong. Kamu pasti sedang membohongiku. Cepat katakan ini bohong. Lapor Kaisar Selatan Sinua Mata-Mata di dalam kota Teladabana. Total 33.000 orang, tidak ada yang lolos, semuanya dipenggal. Bagus kerja keras. 33.000 pasukan hancur total. Ini tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bawa orang ini pergi bawahan patuh. Kamu binatang. Kamu pasti membohongiku. Ikut aku ke suatu tempat.
Kamu bawa aku ke sini mau apa? Tentu saja untuk menceritakan sebuah kisah. Kisah apa? Sebenarnya 5 tahun yang lalu aku meninggalkan Kyoto. Menuju medan perang Changning. Ternyata selama ini kamu untukku menderita begitu banyak sementara aku selalu menyalahkanmu. Dibandingkan penderitaanmu ini bukan apa-apa. Sebenarnya malam ini membawamu ke sini ada tujuan lain. Tujuan apa? Nyonya Kinyanran. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Melapor kepada Kaisar Selatan ada masalah besar. Jiang Yunfei melarikan diri.